Anda sering dengar harta tahta wanita, sekarang udah nggak zaman. Sekarang zamannya harta tahta dan Netflix atau YouTube atau Spotify atau yang lain. Nah, dulu kalau mau menikmati lagu atau film secara legal biasanya kita belinya kaset atau CD. Tapi disrupsi teknologi ini mengubah semuanya. Ada sistem bisnis yang berlangganan gitu. Nah, kami akan gali sistem ini secara keilmuan dan juga awam bersama psikolog konsumen Irfan Agia pagi ini. Halo, selamat pagi Agia. Halo pagi Paskalis. Oke, ini kita sekarang trennya adalah bisnis berlangganan ya. Kita harus mengenali secara psikologi gitu, Agia. Jadi kenapa sih metode ini sangat ngetren sekarang? Ya, jadi strategi ini tuh pertama kali dikembangkan sama majalah dan koran ya dulu ya. Tapi sekarang jadi Netflix, Spotify itu yang paling sering kita temui. Nah, metode ini tuh berkembang pesat di era sharing ekonomi, yaitu model ekonomi di mana kita tuh bisa membagi kepemilikan terhadap suatu produk atau jasa. Contohnya, kita tidak perlu tuh memiliki mobil atau motor misalnya untuk bepergian sehari-hari ke kantor. Kapanpun kita bisa menggunakan ojek online misalnya. Nah, jadi di era sekarang, konsumen itu secara psikologis dibuat untuk berpikir ulang terhadap konsep kepemilikan atau ownership. Jadi kayak tadi dibahas juga ya, saya tidak usah membeli atau memiliki CD kaset musik untuk mendengar satu lagu. Saya bisa berlangganan setiap bulan untuk mendengar jutaan musik gitu tiap bulannya gitu. Jadi mindset untuk mengakses produk atau jasa secara praktis, tidak perlu memiliki produk tersebut dan lebih hemat biaya, itu jadi faktor utama mendorong berkembangnya sistem subscription atau langganan ini. Kalau gitu berarti untuk konsumen itu lebih nguntungin. Betul, dari segi konsumen ini akan mempermudah pengambilan keputusan atau decision making dari mereka. Kenapa? Karena kita hanya perlu membayar satu kali setiap bulan atau setiap tahun gitu ya. Dan jadinya kita tidak perlu memikirkan aspek-aspek lain gitu ya. Kita bisa menggunakan produknya setiap hari gitu ya. Terus juga pembayaran pun hanya satu kali gitu. Jadi dan kita pun tidak perlu pusing-pusing untuk melakukan maintenance gitu ya. Karena kita tidak memiliki produk tersebut gitu ya. Kita hanya memberikan akses gitu ya untuk menggunakan produk atau jasa tersebut. Seperti itu. Tapi kan misalnya gini, itu untungnya. Ada nggak sih ruginya misalnya nih saya berlangganan TV kabel gitu. Sebenarnya nontonnya juga nggak sering-sering amat gitu. Tapi sebulan harus bayar 800.000, 900.000. Ada nggak sih sisi rugi dari berlangganan ini untuk konsumen? Betul. Jadi kalau dari segi rugi atau untung pasti ada ruginya jika konsumen itu tidak memaksimalkan gitu ya proses langganan mereka gitu. Contohnya dulu waktu saya tinggal di Belanda, saya melakukan subscription untuk bioskop gitu. Jadi Belanda itu bisa langganan per bulan itu tuh 19 euro. Nah, dibandingkan saya membeli tiket nonton gitu ya, satunya tuh 8 euro gitu ya, itu akan lebih mahal. Kalau saya sebulan tuh 3 kali jadi 24 gitu. Jadi itu akan rugi ketika kita tidak memaksimalkan gitu ya dan menghitung jika kita membelinya satuan itu kita akan rugi seperti apa gitu. Jadi memang akan bergantung dengan frekuensi gitu ya, frekuensi dan jenis produk yang digunakan. Berarti sebelum konsumen memutuskan untuk mendingan beli putus aja atau berlangganan, apa yang harus ditimbang gitu oleh konsumen supaya nggak ngerugiin konsumen? Betul. Yang perlu ditimbang adalah pertama jenis produk dan juga dari segi frekuensi. Gitu. Kalau jenis produknya itu bervariatif, contohnya misalnya baju gitu ya. Kita kan baju memiliki banyak preferensi, mereknya banyak, ukurannya juga berbeda, kemudian jenis style potongannya juga berbeda gitu ya. Itu akan lebih menguntungkan ketika kita membeli putus gitu ya, karena kita membeli yang memang kita butuhkan saat itu. Tapi kalau berlangganan kan belum tentu kita suka dengan modelnya gitu ya, dengan juga potongannya seperti itu. Tapi ketika kita menggunakannya secara daily, weekly atau monthly seperti transportasi misalnya gitu. Jadi kalau dulu kalau di luar negeri itu mereka transportasi juga berlangganan gitu ya. Misalnya dalam satu bulan kita bayar berapa ratus ribu gitu ya untuk naik komuter lain atau naik transportasi umum. Itu akan lebih murah karena kita memang melakukannya setiap hari gitu ya, melakukan commuting seperti itu. Jadi dua aspek itu, jenis produk dan juga frekuensi penggunaannya. Hmm, kalau melihat sistem berlangganan ini kan digital banget gitu. Sementara digital biasanya Betul. berhubungan dengan dompet digital. Sekarang semua orang udah punya dompet digital. Berarti ini semakin mudah orang sebenarnya transfer buat bayar segala macam termasuk subscribe ini.
jadi lebih boros nggak, Agia? Ya, jadi dengan adanya tren digital wallet gitu ya, kayak Link Aja, GoPay, ShopeePay gitu ya, ini sebetulnya membuka gitu ya barrier dari penggunaannya. Karena dulu penggunaan si subscription ini biasanya pakai kartu kredit gitu ya. Nah, kan sedangkan banyak orang itu belum tentu punya kartu kredit kan. Nah, sekarang mereka punya banyak opsi, tidak perlu memiklik kartu kredit, itu bisa menggunakan digital wallet gitu ya. Kemudian yang kedua juga ada ketakutan terhadap scam gitu ya, atau misalnya setiap bulan kan kita dipotong dengan memberikan data terhadap penyedia jasanya gitu kan. Nah, dengan tren digital money atau e-wallet ini juga membantu mengedukasi terkait keamanan dan kenyamanan. Nah, Mmm. terkait boros atau enggak, itu akan bergantung dengan tadi ya, dari segi retensinya. Seperti itu. Kita akan dianggap boros sebenarnya ketika kita justru tidak memaksimalkan gitu ya, memaksimalkan dari segi jumlah penggunaan gitu ya. Jadi contohnya saya langganan kayak tadi bioskop, sebulan cuma nonton sekali, jadi boros dong. Lebih baik ya udah nonton lepasan aja gitu ya, Mhm satu kali mhm. doang. Seperti itu sih. Itu buat sisi konsumen, tapi tentu ada sisi lain Betul. buat pengusahanya nih. Untung Ya. atau rugi sih sebenarnya sistem berlangganan ini? Tapi jangan dijawab dulu, Agia, kita jeda sejenak. Kompas Bisnis segera kembali usai jeda.